bisa dipungkiri, Barcelona yang sedikit lebih diunggulkan untuk melaju ke final justru harus mengakui kekalahan atas Inter Milan. Namun dari kekalahan itu bukan berarti Inter tak menghormati sang tamu. Seperti sang juara sejati, anak asuh Inzaghi sudah sangat memahami jika menghormati lawan bakal jauh lebih berefek positif. Dan atas kemenangan ini pun mereka tak merayakannya secara berlebihan di depan Barcelona. Bahkan nih, beberapa pemain Inter tetap memuji Barcelona atas determinasi tinggi yang dipertontonkan. Untungnya Nerazzurri punya sosok pahlawan di bawah mister gawang Yann Sommer. Menariknya, Sommer juga mengakui kehebatan Lamine Yamal yang disebut sangat sering mengancam jaring gawangnya. Seusai laga, ia bahkan berkata kalau dirinya tidak akan bisa melupakan penyelamatan dirinya saat melawan ancaman Yamal. So, inilah cerita Baga Sommer mengakui kehebatan Yamal sampai dirinya tak bisa melupakan meskipun udah sampai ke final. Sejak awal pertemuan semifinal UCL 2024-2025, laga Barcelona versus Inter Milan memang menjadi laga paling panas dibandingkan laga semifinal sebelah antara PSG kontra Arsenal. Lihat saja, pada leg pertama 6 gol berhasil tercipta dari masing-masing tim, 3 gol yang berakhir imbang di Catalunya. Memasuki leg kedua pun, Inter dan Barcelona sama-sama pede. Meskipun demikian, kedua tim tak saling meremehkan, justru saling memuji satu sama lain. Layaknya juru taktik Inter, Simone Inzaghi mengaku sangat mewaspadai Yamal sebagai salah satu ancaman nyata. Setelah di leg pertama jadi mimpi buruk bagi Nerazzurri dengan golnya. Saat jelang leg kedua, Inzaghi melemparkan pujian ke Yamal dan menyebut pemain internasional Spanyol tersebut sulit dihentikan. Itu sulit, kami akan mencoba mencegahnya mendapat bola. Meskipun itu nyaris mustahil di sepak bola modern, dia akan dikawal ketat dengan pengawalan ganda dan kami akan mencoba untuk hati-hati. Seperti yang saya bilang usai leg pertama, melihatnya secara langsung, dia talenta yang luar biasa, dia sangat berbahaya di usianya. Yamal benar-benar membuat saya terkesan, ia adalah fenomena yang hanya terjadi sekali dalam 50 tahun. Kami harus menempatkan 3 pemain di atasnya dan mengawasinya selama 90 menit penuh, ujar Inzaghi sebelum laga, dilansir dari Football Italia. Yap, dan laga yang berlangsung di Stadion San Siro pun berjalan sangat seru. Kedua tim saling jual beli serangan sejak menit awal. Lihat saja, pada babak pertama, Barcelona sebagai tim tamu tetap menguasai bola dengan permainan ciri khasnya. Namun tim tuan rumah tak tinggal diam begitu saja. Nerazzurri justru unggul lebih dulu lewat serangkaian serangan balik cepat. Inter memimpin pada menit ke-21. Di Marco mencuri bola dari lini tengah Barcelona, lalu mengarahkannya ke Dumfries. Dan bek sayap asal Belanda tersebut melewati bek lawan sebelum mengoper bola ke Lautaro Martinez, yang tetap tenang untuk mengkonversinya jadi gol dari jarak dekat. Tidak ingin tinggal diam, Lamine Yamal pun bergerak dan menari-nari di sisi kiri pertahanan Inter. Tapi dia nggak bisa banyak bergerak sendiri, yang pada akhirnya dikepung bek Inter. Kemudian sebelum tepat turun minum babak pertama, justru Barcelona dihukum penalti. Setelah Kubarsi sedikit mengenai Lautaro Martinez saat melakukan pelanggaran. Dan spesialis bola mati andalan Inter mengalahkan Szczęsny dengan tendangan ke sudut kiri bawah. Babak pertama Barcelona benar-benar dipermak habis-habisan. Melihat ketertinggalan ini, Barcelona makin menekan pada babak kedua. Hansi Flick tampak tak bisa diam begitu saja, anak asuhnya benar-benar harus dibenahi. Lamine Yamal makin percaya diri di hadapan pendukung Inter, tak banyak bisa dibendung.
Wonderkid 17 tahun tersebut terbukti menyelesaikan beberapa peluang berbahaya. Hanya saja, kiper Inter, Yann Sommer, kali ini belum bisa ditaklukkan. Barcelona justru mencoba mengejar lewat gol kaki kanan Eric Garcia pada menit ke-54. Kemudian 6 menit berselang, Dani Olmo berhasil menyamakan kedudukan di menit 60 lewat sundulan yang lagi-lagi dikirim dari umpan matang Gerard Martin. Dan pada menit 87 sejatinya Barca hampir mengunci kemenangan dengan gol Rapinya yang seakan bakal mengubah skor akhir menjadi 2-3 untuk tim tamu. Setelahnya, Lamine Yamal pun kembali menari-nari, mencoba melewati berbagai monster milik Inter dan beberapa kali berhasil. Namun keberuntungannya De Yamal untuk mencetak gol lagi-lagi masih mampu ditepis oleh Sommer dan diselamatkan tiang gawang. Namun naasnya, Barca yang sedang menikmati jalannya pertandingan malah balik terkejar setelah gol dari Acerbi. Di menit 90+3, laga pun harus berlanjut ke extra time sampai 120 menit. Del encuentro. Increíble. En el último instante del encuentro, creo que había falta. Dan siapa sangka, Inter kembali menemukan titik terang cahaya yang kembali memutar keadaan. Fratesi menjadi pahlawan kemenangan di babak perpanjangan waktu setelah Inter kembali membalik keadaan pada menit 99. Selebihnya, Barcelona kembali ingin membalas. Lamine Yamal pun beraksi, namun lagi-lagi tendangannya masih bisa dibendung kiper Inter. Beberapa aksi dari pemain lainnya layaknya Rapinya atau masuknya Lewandowski pun masih belum bisa mengubah keadaan. Skor 4-3 bagi tuan rumah Inter wajib diterima Barcelona, meskipun mereka sangat pede. Meskipun nggak mencatatkan kontribusi gol, Lamine Yamal tetap menjadi seorang pemain yang tak akan bisa dilupakan para pemain Inter dalam perjalanan mereka menuju juara. Tercatat Wonderkid 17 tahun tersebut sebagai pemain dengan dribble terbanyak dalam pertandingan. Total, ia menyelesaikan 14 dribble dalam Barcelona versus Inter. Dan dribble itu dikombinasikan shot Yamal juga paling banyak, dengan 9 kali tendangan percobaan, di mana 5 diantaranya on target. Namun Yann Sommer masih menjadi dinding penghalang yang solid. 5 tendangan Yamal masih bisa ditepis olehnya. Dan selebihnya, 2 tendangan pemain lain juga berhasil digagalkan yang membuat statistik mencatatkan bahwa kiper asal Swiss tersebut melakukan 7 save. Dan 5 diantaranya adalah Lamine Yamal yang mengancam. Maka dari itu, jangan heran ketika Yann Sommer memberikan pujian usai laga. Seusai laga, kiper 36 tahun tersebut bahkan mengakui tidak akan bisa melupakan bocah 17 tahun yang telah membuatnya dak-dikdukser saat menjaga jaring gawang. Saya sangat bahagia kami memainkan pertandingan yang luar biasa. Penyelamatan mana yang akan kuingat? Yang terakhir, lawan Lamine Yamal. Dia pemain fantastis, aku senang bola tidak masuk. Banyak tim yang telah setelah kebobolan hingga skor 3-2, tapi kami berhasil bangkit. Ujar Sommer kepada Sky Sport. Yap, hasil dari kegemilangannya, kiper Inter pun dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan dan mendapatkan penghargaan Man of the Match. Penyelamatan demi penyelamatan yang gemilang tidak mungkin akan bisa dilupakan para penggemar di San Siro. Menang di depan pendukung sendiri benar-benar tidak membuat besar kepala. Beberapa pemain Inter justru menghampiri tim Barcelona untuk menenangkan hati yang sedang terluka. Seperti halnya dilakukan Marcus Thuram, yang langsung merangkul Lamine Yamal seusai pertandingan berakhir. Keduanya terlihat saling bisik mengobrol dan akhirnya Thuram sampai bertukar jersey.
Dan beberapa pemain Barca memang pada meneteskan air mata seusai tersingkir dari Liga Champions. Yap, Inter Milan benar-benar menghancurkan mimpi besar Barcelona dan Hansi Flick. Hansi Flick yang awalnya sangat pede buat meraih treble di musim pertamanya, harapannya benar-benar dipatahkan oleh Simone Inzaghi dengan taktik ciri khas Itali, yakni pertahanan yang sangat susah ditembus, termasuk Yann Sommer yang begitu memukau. Yamal yang digadang-gadang akan menghancurkan pertahanan Inter, itu benar nyatanya terjadi. Namun Sommer datang sebagai monster yang belum bisa dilewati Dek Yamal. Makanya Sommer pun sangat respect cuy.